Bayangkan kamu lagi asik-asiknya scrolling TikTok, terus tiba-tiba muncul notifikasi aneh. Malam ini gerhana bulan total, jangan keluar rumah, bahaya. Akan ada makhluk gaib berkeliaran dan bawa sial. Atau yang lebih horor lagi, wanita hamil wajib ngumpet di kolong kasur. Kalau tidak, bayinya bisa cacat. Gila kan? Otak kita langsung nge-lag, antara percaya nggak percaya, tapi kok ya merinding juga. Nah, pertanyaan besarnya adalah, yang begini ini mitos belaka, atau memang ada fakta di baliknya? Mari kita bongkar tuntas di Fakta First. Coba deh bayangkan, ribuan tahun lalu, sebelum ada internet, sebelum ada teleskop canggih, bahkan sebelum Thomas Edison mikirin bola lampu. Malam itu, orang-orang melihat bulan yang tadinya bundar sempurna, bercahaya terang di langit. Tiba-tiba, perlahan-lahan mulai dimakan oleh sesuatu. Warnanya berubah jadi aneh, merah pekat seperti darah, menyeramkan. Nggak ada yang tahu kenapa. Mereka nggak punya Google untuk mencari jawabannya. Kebingungan itu, ketakutan itu, akhirnya melahirkan 1001 cerita. Cerita yang kemudian turun-temurun dari kakek nenek ke citu cicit, sampai akhirnya mendarat di telinga kita di zaman serba digital ini. Di berbagai penjuru dunia, cerita-cerita tentang gerhana bulan ini punya versinya masing-masing. Di India kuno misalnya, ada mitos tentang raksasa bernama Rahu yang berusaha menelan bulan. Rahu ini dikisahkan memiliki kepala dan ekor ular naga. Saat gerhana terjadi, itu artinya Rahu sedang melahap sang bulan. Untuk mengusirnya, masyarakat akan ramai-ramai membunyikan lonceng, menabuh jenderang, bahkan berteriak sekencang-kencangnya. Tujuannya satu, agar Rahu takut dan memuntahkan kembali bulan ke tempatnya. Mirip banget sama anak kecil yang disuruh makan obat tapi malah dimuntahin. Bedanya ini raksasa dan yang dimuntahin bulan. Di Indonesia sendiri, apalagi di tanah Jawa, kita pasti nggak asing dengan cerita Batara Kala. Konon, gerhana bulan itu terjadi karena Batara Kala marah dan berusaha menelan bulan. Ibu-ibu hamil dilarang keluar rumah. Bahkan ada yang bilang harus sembunyi di bawah kolong tempat tidur sambil memegang alat dapur seperti panci atau wajan. Katanya, kalau tidak begitu, nanti bayinya bisa terlahir cacat atau bernasib buruk. Ada juga yang percaya gerhana adalah pertanda buruk, datangnya bala, atau mungkin sinyal akan adanya musibah besar. Makanya, banyak yang panik dan langsung melakukan ritual-ritual tertentu untuk mengusir nasib sial itu. Pernah dengar juga kan, kalau saat gerhana bulan, semua makhluk gaib atau jin akan keluar dan berkeliaran. Itu sebabnya kita disarankan tidak keluar rumah atau beraktivitas di luar. Semua itu kalau dipikir-pikir memang masuk akal di masa lalu, karena mereka kekurangan informasi. Bayangkan saja, gelap gulita tiba-tiba. Wajar kalau insting manusia purba kita langsung teriak, bahaya. Tapi tunggu dulu. Mari kita tinggalkan sejenak dunia mitos yang penuh misteri itu, dan mari kita masuk ke dunia fakta yang jauh lebih menakjubkan. Dunia di mana gerhana bulan bukanlah hasil dari amukan raksasa atau dewa yang marah, melainkan sebuah tarian kosmik yang sangat presisi dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Apa itu gerhana bulan total? Sederhana saja, bayangkan ada 3 bola. Bola pertama adalah matahari, sumber cahaya utama kita. Bola kedua adalah bumi, tempat kita berpijak, dan bola ketiga adalah bulan, satelit alami yang setia menemani bumi. Gerhana bulan total terjadi ketika ketiga benda langit ini, matahari, bumi, dan bulan, berbaris hampir sempurna dalam satu garis lurus. Nah, posisi bumi ini berada di tengah-tengah, persis di antara matahari dan bulan. Akibatnya, bumi kita yang besar ini akan membentuk bayangan raksasa di angkasa, dan bayangan itulah yang menutupi bulan. Gampangnya begini, pernah main shadow puppet atau wayang kulit? Nah, bumi kita ini seperti dalangnya. Matahari adalah lampu sorotnya, dan bulan adalah layar putih di belakang dalang. Ketika dalang bergerak memotong jalan cahaya dari lampu sorot menuju layar, maka di layar akan muncul bayangan dalang. Begitulah kira-kira gerhana bulan. Bulan masuk sepenuhnya ke dalam bayangan umbra bumi, yaitu bagian paling gelap dari bayangan bumi. Lalu, kenapa warnanya jadi merah? Fenomena inilah yang sering disebut blood moon atau bulan darah. Bukankah kalau tertutup bayangan harusnya jadi hitam gelap? Nah, disinilah keajaiban atmosfer bumi bermain. Atmosfer bumi kita ini, meskipun tipis, punya peran vital. Bayangkan kamu melihat matahari terbit atau terbenam. Langit seringkali berwarna oranye kemerahan kan?
Itu karena sinar matahari harus menembus lapisan atmosfer bumi yang tebal, dan partikel-partikel di atmosfer kita itu punya kebiasaan unik. Mereka menghamburkan cahaya biru lebih banyak daripada cahaya merah. Jadi, cahaya biru buyar kemana-mana, sementara cahaya merah cenderung diteruskan. Nah, saat gerhana bulan, sinar matahari yang seharusnya langsung menyinari bulan, sebagian kecilnya dibelokkan dan difilter oleh atmosfer bumi kita. Cahaya merah yang lolos dari atmosfer bumi itulah yang kemudian sampai ke permukaan bulan. Jadi, bulan tidak benar-benar gelap total, melainkan terlihat memancarkan cahaya merah yang samar, seperti refleksi dari semua matahari terbit dan terbenam yang terjadi di seluruh bumi secara bersamaan. Bulan itu ibarat cermin raksasa yang menangkap cahaya senja dari bumi dan memantulkannya kembali kepada kita. Menakjubkan, bukan? Jadi, warna merah itu bukan karena darah raksasa Rahu atau karena amukan Batara Kala, melainkan karena efek fisika yang cantik dari atmosfer bumi. Sekarang, mari kita bahas satu persatu mitos yang tadi sempat bikin kita merinding. Apakah gerhana bulan berbahaya bagi ibu hamil? Secara ilmiah, sama sekali tidak ada kaitan antara gerhana bulan dengan kondisi janin atau kesehatan ibu hamil. Bayangan bumi yang menutupi bulan di angkasa sana tidak menghasilkan radiasi berbahaya, tidak mengubah medan magnet bumi secara signifikan, dan tentu saja tidak bisa membuat bayi terlahir cacat. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa kalau kamu berdiri di bawah bayangan pohon, kamu akan berubah jadi pohon. Kan tidak ya? Atau kalau kamu bersembunyi di bawah kolong tempat tidur saat hujan, hujannya akan berhenti. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kesehatan ibu dan janin lebih dipengaruhi oleh nutrisi, istirahat yang cukup, dan pemeriksaan medis rutin, bukan oleh posisi bulan di langit. Bagaimana dengan cerita makhluk gaib berkeliaran atau pertanda buruk? Sekali lagi, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Gerhana bulan adalah peristiwa alam yang bisa diprediksi, sama seperti pasang surut air laut atau perubahan musim. Dia tidak membawa energi negatif atau membuka gerbang dimensi lain. Kalau ada kejadian buruk yang bertepatan dengan gerhana bulan, itu hanyalah sebuah kebetulan belaka. Otak manusia memang sering mencari pola dan korelasi, bahkan ketika tidak ada hubungan sebab akibat yang nyata. Ini seperti kita menabrak tiang listrik setelah melihat kucing hitam. Apakah kucing hitamnya yang salah? Tentu tidak. Tiang listriknya yang tidak terlihat, atau kita yang kurang hati-hati. Jadi, kita harus bisa membedakan mana korelasi dan mana kausalitas. Pentingnya di era informasi ini adalah kita harus selalu kritis. Jangan mudah menelan mentah-mentah setiap informasi yang kita dapat, apalagi yang sifatnya sensasional atau menakut-nakuti. Setiap kali ada berita yang aneh atau membuat kita bertanya-tanya, langkah pertama adalah cek fakta. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Cari sumber yang kredibel. Institusi antariksa seperti NASA, LAPAN di Indonesia, atau universitas-universitas ternama yang punya jurusan astronomi, mereka adalah sumber informasi terpercaya. Mereka melakukan penelitian, bukan menyebarkan kabar angin. Gerhana bulan total adalah salah satu fenomena alam yang paling indah dan menakjubkan. Dia adalah pengingat betapa kecilnya kita di alam semesta yang maha luas ini, sekaligus betapa rumit dan indahnya hukum-hukum fisika yang mengatur segala sesuatu. Daripada khawatir akan mitos-mitos yang tidak berdasar, akan jauh lebih seru kalau kita mempersiapkan diri untuk menikmati keindahan langit malam. Amati perubahan warna bulannya, rasakan atmosfer malam yang sedikit berbeda, dan bayangkan bagaimana orang-orang di masa lalu pasti sangat takjub dengan pemandangan ini. Jadi, ketika nanti kamu mendengar lagi ada yang bilang hal-hal aneh tentang gerhana bulan, kamu sudah punya jawabannya. Ini bukan tentang raksasa atau Batara Kala yang menelan bulan. Bukan tentang bahaya bagi ibu hamil atau pertanda sial. Ini adalah tentang tarian kosmik yang harmonis antara matahari, bumi, dan bulan. Ini adalah tentang cahaya yang dibelokkan oleh atmosfer kita, menciptakan lukisan merah yang memesona di langit. Gerhana bulan total adalah fakta, indah, dan sama sekali tidak perlu ditakuti. Mari kita jadikan momen ini untuk menambah pengetahuan kita, bukan untuk terjebak dalam hoaks yang menyesatkan. Tetap kritis, tetap penasaran, dan tetap di Fakta First.